Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumi Nur Zahra dari kelas 10-2 absen 31. Saya ingin mempresentasikan mengenai tokoh inspirator saya sebagai pedoman hidup. Nah, yang pertama adalah Hasri Ainun Besari. Hasri Ainun Besari atau biasa kita kenal sebagai Hasri Ainun Habibie lahir itu pada tanggal 11 Agustus 1937 dan wafat pada 22 Mei 2010. Nah, beliau ini adalah istri dari Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu B.J. Habibie. Nah, ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Nah, atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ainun lahir dari pasangan R.H. Muhammad Besari dan Haji Sadarmi binti Iskandar Sosrowijoyo. Saat ini, Rumah Sakit Ainun Habibie sedang dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan bagi Universitas Negeri Gorontalo dan rumah sakit rujukan bagi daerah-daerah di wilayah Teluk Tomini yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Nah, Ainun menikah dengan teman SMA-nya Rudi Habibie. Ainun menikah dengan Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 di Bangga, Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat budaya Gorontalo di wilayah Preanger, Jawa Barat. Nah, adapun keluarga B.J. Habibie berasal dari Kabila, sebuah kecamatan di Provinsi Gorontalo. Nah, dari pernikahan tersebut, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kemal Habibie. Ketika menjadi istri Pak Habibie, ia langsung dibawa ke Jerman dan mengandung anak pertama. Kemudian Pak Habibie bekerja di Jerman dan memiliki penghasilan yang pas-pasan. Nah, karena itulah Ibu Ainun harus hidup dengan cara sederhana, seperti menjahit baju bayi untuk anaknya sendiri, belajar memperbaiki pakaian dan sepatu yang rusak sendiri, tidak perlu repot-repot mengeluarkan pengeluaran yang banyak untuk membeli pakaian hangat saat musim dingin. Namun, ketika anak-anaknya sudah besar, Ibu Ainun pun membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit di Hamburg, Jerman. Dan dengan pekerjaan tersebut, Ibu Ainun bisa menjadi perempuan yang mandiri. Nah, pada tanggal 22 Mei tahun 2010 sekitar pukul 17:35 CEST di Munchen, Jerman, Ainun meninggal dunia setelah melewati masa kritis selama 1 hari di mana hidupnya ditopang oleh alat. Jadi jenazah Ainun itu diberangkatkan pada tanggal 24 Mei 2010 dari Jerman dan tiba di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010. Kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata hari itu juga. Oke, jadi kan waktu itu ya Ibu Ainun itu sempat mendaftarkan dirinya di suatu komunitas yang dimana komunitas tersebut itu tuh anggota-anggotanya di situ tuh berjanji bahwa kalau misalkan dia meninggal dunia di suatu hari nanti, maka hanya kornea matanya itu yang nanti bakalan didonasikan ke orang yang lebih membutuhkan. Nah, karena Ibu Ainun ini menderita penyakit kritis ya sebelum meninggal, maka Bapak B.J. Habibie ini menggantikan si Ibu Ainun ini untuk mendaftarkan dirinya juga ke komunitas tersebut. Nah, jadinya nanti kalau misalkan di suatu hari Bapak B.J. Habibie itu meninggal, maka kornea matanya akan diambil untuk didonasikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Nah, makam Hasri Ainun Habibie di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Hasri Ainun menderita kanker ovarium dan karena penyakit tersebut, pada tanggal 24 Mei 2010, Hasri Ainun Besari masuk ke dalam rumah sakit Ludwig Maximilian Universität, Klinikum Großhadern, Munchen, Jerman, dan telah menjalani 9 kali operasi dan 4 kali dari 9 operasi tersebut merupakan operasi utama, sedangkan sisanya merupakan eksplorasi. Jadi ini tuh sangat-sangat penyakit yang jarang banget ditemuin ya, sampai bisa merupakan penyakit eksplorasi yang banyak. Dan diketahui juga bahwa dalam masa-masa kritis itu B.J. Habibie itu selalu menemani istrinya, selalu kayak di samping istrinya butuh apa, istrinya
selalu ngobrol sama istrinya, selalu berdampingan gitu lah sama istrinya. Jadi B.J. Habibie itu sangat-sangat menghargai istrinya, sangat-sangat mencintai istrinya. Nah, jadi untuk yang sosok kedua itu ada Siti Khadijah. Siti Khadijah atau dikenal sebagai Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita luar biasa yang tinggal di Arab pada abad ke-6. Nah, dia itu lahir dari keluarga kaya dan terpandang di kota Mekah dan dikenal karena kecerdasan, kecantikan, dan karakternya yang kuat. Sebagai seorang wanita muda, Siti Khadijah menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses, menjalankan bisnis perdagangan dan berkembang pesat di Jazirah Arab, gitu. Nah, jadi saat-saat Siti Khadijah bertemu dengan Nabi Muhammad, jadi suatu hari Khadijah itu hendak mengirim kafilah dagang. Kafilah dagang itu kalau sekarang bahasanya tuh kayak pasukan dagang yang kayak dia tuh mengalami perjalanan yang cukup jauh ke Syam, ke negeri Syam. Jadi dia tuh ceritanya tuh sedang mencari seseorang nih yang bisa dipercayai untuk mengutus seseorang tersebut ke Syam untuk mengawasi dan memimpin rombongan dagang yang itu. Nah, tapi saat itu masyarakat Mekah sedang ramai membicarakan Muhammad ibnu Abdillah, seorang pemuda yang memiliki kejujuran dan keluhuran budi di tengah rekan-rekan sebayanya yang sibuk berfoya-foya. Nah, jadi Khadijah ini jadi sempat nih berpikir bahwa kenapa nggak Muhammad aja ya yang ia utus untuk menangani urusan-urusan perdagangannya di Syam, kayak gitu. Dan dengan mengandalkan firasat dan nalurinya yang jarang banget salah, Khadijah ini akhirnya memanggil Muhammad dan mengajaknya berbincang-bincang tentang perdagangan. Dan dari situlah Khadijah ini dikenal sebagai istri pertamanya Rasulullah. Jadi Khadijah ini menemani di saat-saat Rasulullah sedang sakit, di saat-saat Rasulullah sedang butuh supporter. Jadi Khadijah itu merupakan supporter pertama ya, bisa dibilang seperti itu, yang dia itu saat dari kan waktu itu pernah ya Nabi Muhammad yang pas kata dia kembali dari Gua Hira, yang pas kata dia baru dibilang Iqra sama malaikat Jibril. Nah, itu kan dia merasa menggigil, dia merasa ketakutan. Nah, oleh karena itu Khadijah merupakan orang yang menyelimuti Muhammad. Waktu itu dia belum menjadi nabi ya, menyelimuti Muhammad pada saat masa-masa yang sangat Muhammad pun kaget apa yang terjadi sebenarnya, seperti itu. Jadi Khadijah itu merupakan sesuatu perempuan yang dia tuh kuat, tangguh, dia tuh aslinya bisa sebenarnya hidup sendiri. Dia kan merupakan saudagar kaya ya, yang sudah perdagangannya itu berkembang pesat di berbagai negeri gitu. Nah, jadi sebenarnya dia hidup sendiri saja sudah bisa, apalagi dia Khadijah binti Khuwailid ini. Khuwailid itu adalah keluarga yang ternama, jadi dia juga merupakan keturunan dari bangsa yang istilahnya berada lah kalau kita bilang sekarang ya. Tapi dia tuh nggak mau, dia lebih memilih untuk mengandalkan firasat dan nalurinya tadi untuk mensupport Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Jadi yang kita bisa hargai dari kedua tokoh ini adalah, untuk yang pertama ya, untuk yang Ainun ini kita bisa belajar dari waktu dia hidup dengan pas-pasan. Itu tuh susah banget, dan saya yang pernah nonton filmnya Habibie, filmnya Ainun pun merasa kayak wow, ternyata memang sesulit itu ujian hidupnya. Tapi ya Ainun tuh tetap berusaha nih, gimana nih biar anak-anak gue tuh bisa hidup, bisa makan yang enak gitu. Jadi dia tuh kayak kerja jadi dokter anak, terus pokoknya ada banyak cobaan deh. Waktu pas Habibie itu kedinginan, sepatunya itu bolong, jadi dia itu telanjang kaki pulang ke rumah, sedangkan kondisinya itu masih di sana tuh bersalju, tapi Habibie itu milih buat bertelanjang kaki di salju gara-gara sepatunya itu ya udah bolong gitu kan, sama aja bohong ya. Jadi ya gitu, pas kembali dari rumah, Ainun dengan sabar, dengan telaten, dia rendam kakinya Habibie pakai air yang hangat gitu. Jadi ya yang aku salut sih kesabarannya, terus kayak tidak mengeluh. Satu-satu
wanita yang tidak mengeluh di saat-saat yang kritis seperti itu. Dan sebagai anak, aku juga percaya bahwa sebenarnya Ainun itu ada di sekitar kita. Maksudnya Ainun itu sebenarnya adalah jiwa yang berada di dalam sosok ibu kita. Karena ya seperti yang kita lihat bahwa ibu kita mampu melakukan apa saja demi bisa melihat anak-anaknya senang, demi bisa melihat anak-anaknya makan dengan kenyang, makan enak gitu. Makanya saya berpikir bahwa sebenarnya Ainun itu bukan hanya Ainun yang itu, tapi Ainun itu adalah semua perempuan di dunia yang merupakan seorang ibu. Jadi Ainun itu ada di setiap jiwa seorang ibu itu sendiri. Gitu sih yang membuat pemikiran saya lebih terbuka gitu tentang Ainun. Untuk yang kedua itu adalah tentang Siti Khadijah. Siti Khadijah yang saya sukai adalah dia rela mengorbankan mimpinya, dia rela mengorbankan jabatannya, dia rela mengorbankan pekerjaannya yang merupakan sudah tinggi pada masa itu demi kesuksesan agama Islam saat ini. Jadi dia yang mensupport semacam kayak mendukung Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan setiap dakwahnya. Jadi dia itu kalau nggak salah ya, kalau saya tidak salah baca waktu itu, saya pernah membaca suatu artikel yang berbunyi kalau misalkan Siti Khadijah itu adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang tidak mengalami poligami. Nah mungkin saya agak terpukau gitu ya. Maksudnya kan ya walaupun Siti Khadijah dan Nabi Muhammad itu adalah selisih umurnya tuh terpaut jauh ya. Maksudnya ya terpaut jauh, tapi tetap Siti Khadijah itu tetap bertekad untuk meninggalkan semua hal duniawi yang dia miliki demi kesuksesan agama kita sekarang, demi kita bisa berdiri sekarang. Ya, dan itu yang saya salutnya. Mungkin menurut kalian, mungkin bukan menurut kalian ya, maksudnya ada sebagian besar yang berpikir bahwa itu merupakan hal yang biasa karena Khadijah sudah terlahir hidup dengan keluarga yang berkecukupan dan keluarga yang berketurunan itu memang sudah dari awalnya itu memang sudah berada, dan saat dia memegang posisi sebagai pedagang yang menguasai pusat perdagangan di beberapa negara, itu merupakan hal yang biasa karena titik mulainya saja itu sudah sudah merupakan orang yang kaya atau merupakan orang yang berkecukupan. Untuk makan aja dia tidak perlu berpikir besok makan pakai uang apa, tapi dia berpikirnya itu mungkin makan besok mau makan apa, seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui adalah, yang perlu kita highlight di kisah dari Siti Khadijah ini adalah dia rela melepaskan semua duniawinya itu demi terciptanya agama Islam yang seperti sekarang. Ya, dan saya salutnya tuh di situ karena beliau tuh mampu tuh melepaskan semuanya dan menjadi istri Rasulullah. Mungkin ya memang titik mulainya memang berbeda dengan kita, yang kita tuh mulai dari nol untuk membuat bisnis. Dia sudah ada bisnisnya, mungkin dari keluarganya. Tapi yang bisa kita lihat di sini adalah, sekali lagi saya tekankan bahwa dia berhasil membuat agama Islam berkembang sejauh ini, berkembang sepesat ini, dan dia juga mampu untuk melepaskan harta-harta duniawinya dan hidup sederhana bersama Rasulullah. Itu yang saya salut. Ya. Oke, jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi saya. Dan setelah ini bakalan ada sesi tanya jawab. Makasih. Punya pertanyaan nih. Apa yang membuat Khadijah harus pergi ke Syam nih? Apa dia? Coba dijawab. Terus yang kedua, Ainun sekolah di kedokteran
sekolah kedokteran di mana? Sri Ainun kan mengalami penyakit kanker ovarium. Penyebab kanker ovarium itu karena apa sih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, dikisahkan dalam buku fikih Islam bagi manusia karir oleh Rizem Aizid. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Siti Khadijah ini pernah menjalin bisnis dengan negeri Syam. Jadi sebagai seorang muslimah, karirnya bisa dibilang sangat sukses lah ya, hingga menjadi salah seorang terkaya pada zamannya. Untuk pertanyaan kedua, Ainun sekolah kedokteran di mana sih? Nah, itu tuh ia mendapatkan gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1961 gitu. Dan untuk pertanyaan ketiga, apa penyebab dari kanker ovarium? Jadi sampai saat ini ya masih belum jelas kanker ovarium itu penyebabnya apa. Tapi meski begitu, kanker ini tuh dimulai ketika sel-sel di dalam atau di dekat ovarium itu mengalami perubahan atau mutasi dalam DNA mereka. Gitu. Jadi kalau misalkan ada gejala-gejala yang kayak gitu tuh, yang kayak sel-sel yang di dalam atau di dekat ovarium mengalami mutasi atau perubahan di dalam DNA mereka, itu tuh harus segera langsung dicek ya ke dokter. Siapa tahu itu merupakan ya begitu. Tapi ya tidak semuanya, karena kan sampai saat ini belum diketahui ya penyebabnya apa. Seperti itu. Baik, sekiranya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.